Salam saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian yang terambil dari Amos 5 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada saat ini, melalui firman Tuhan hari ini, Amos mengecam apa yang salah di dalam perilaku Israel, perilaku hidup yang tidak sesuai dengan harapan dan tanggung jawab mereka sebagai umat Tuhan. Amos meratap, membayangkan sebentar lagi hukum Tuhan akan menimpa umatnya, hukum yang amat mengerikan. Mereka akan jadi tawanan bangsa besar, yaitu Asyur. Mereka akan seperti mayat terkapar yang dibiarkan membusuk. Itu dapat kita lihat di ayat 5, pasal 5 ayat yang pertama sampai ketiga. Kota dan tempat tinggal mereka tidak mampu melindungi mereka dari hukum Tuhan. Satu-satunya jalan menuju kehidupan ialah kalau mereka menurut seruan Tuhan melalui nabinya, yaitu pertobatan. Cara hidup di dalam kemewahan dan mengabaikan firman Tuhan akan mengundang murka Tuhan. Itu sebabnya Nabi Amos berseru agar mereka mencari Tuhan supaya mereka hidup. Ini adalah undangan yang berisi kemurahan dan anugerah Tuhan. Umat Tuhan perlu berdiam diri agar sungguh-sungguh mendengar firman-Nya dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita melihat dari firman Tuhan ini, Amos bukanlah seorang nabi yang profesional, dia adalah seorang yang dianggap seperti perkumpulan nabi-nabi, yaitu dapat kita lihat di dalam Samuel pasal yang ke-19 ayat 18 sampai 28, atau berkarya di istana melayani raja. Sebaliknya, ia adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara di dekat kota kecil, yaitu di Tekoa, yang terletak di selatan Yerusalem, di kerajaan selatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan melihat bahwa inilah satu-satunya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Amos dan kepada umat para pemimpin kerajaan utara. Amos diutus untuk memberi tahu umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka sebab kaum kaya dan penguasa di negeri itu merampok kaum miskin dan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Selain itu, banyak umat dan para imam menyembah ilahi lain di tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh raja-raja Israel. Pemberitaan Amos juga berisi kata-kata penghukuman terhadap negeri tetangga Israel dan Yehuda supaya mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat yang keempat ini, firman Tuhan berkata, carilah aku, maka kamu akan hidup. Diulangi kembali pada ayat 6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Merupakan perkenanan bahwa umat Allah harus dengan segera mencari Tuhan jika ingin hidup. Istilahnya adalah carilah. Di sini merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh umat Tuhan demi memperoleh hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah-tengah pemberitaan hukum terhadap umat Tuhan,
oleh karena kerajaan molar mereka, Tuhan tetap memberikan pengharapan hidup bagi mereka. Bukti bahwa Tuhan tetap menyatakan kasih bagi yang meresponi perintah dengan penuh ketaatan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di sini jugalah kita diajarkan untuk dapat mencari Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, sejauh manakah kita mencari Tuhan itu? Sejauh manakah kita merasakan kasih Tuhan itu? Karena firman Tuhan yang mengajarkan kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Carilah Tuhan selagi ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.